pagi hari ini yang baru saja sholat subuh dan akhirnya mengaji ya, kebiasaan pagi, sebetulnya Anda ibadah untuk siapa pendengar? Apakah untuk diri Anda sendiri? Atau mungkin memang Anda tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Kita akan bahas pagi hari ini selengkapnya bersama Kang Solihul Hadi. Aku ibadah untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sylvia. Kabar baik, sehat ya, Kang? Alhamdulillah, kabar sehat, semangat. Tetap sehat, tetap semangat. Kang, aku ibadah untuk siapa nih? Atau kita semua ibadah untuk siapa ini, Kang? Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio RRI Persatu Semarang dimanapun Anda berada, kepada Mbak Sylvia dan kru yang sampai saat ini masih setia menemani kita semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan diberi kesempatan untuk selalu bisa mengikuti program setiap hari Ahad ataupun setiap hari, setiap pagi dengan bahagia, dengan waktu yang lapang dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita selalu berharap syafaatnya. Semoga kita semua yang berada di sini bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Lalu di hari ini kita akan bahas materi tentang sebetulnya kita itu, aku ibadah untuk siapa? Apakah ibadah untuk dirinya, untuk Allah, untuk apa? Untuk Allah, kemudian untuk saya sendiri, untuk macam-macam. Nah, kalau kita akan bahas dulu ibadah, pengertian daripada ibadah. Ibadah itu semua orang tahu bahwa ibadah adalah mengabdi, merendahkan diri, tunduk, dan juga mengasorkan diri kepada yang kita sembah. Lalu pengertian ibadah menggambarkan sebuah perilaku takorup atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Kalau dulu ada seseorang manusia yang menjadi hambanya manusia atau biasa disebut dengan budak. Kalau bahasa kerennya namanya hamba sahaya. Kalau dalam bahasa biasanya ya budak gitu. Budak kenapa kok ada budak? Sejarahnya ada jual beli orang karena dia sebagai korban perang. Dulu biasanya yang menjadi korban jajahan itu ada di Afrika, biasanya negara-negara yang di benua Afrika dan juga Asia Selatan. Kalau kalah perang, nanti rakyatnya yang menjadi pertanggungan dari pasukan yang dikalahkan menjadi milik dari yang perang. Artinya bukan milik lalu dihidupi, tapi dijadikan orang yang bekerja tanpa bayaran, namanya budak. Lalu diperjualbelikan, termasuk anak turunnya. Nah, kalau dia punya anak, anaknya ya jadi budak, sama dijual ke orang lain dan seterusnya. Lalu kembali ke masalah hamba, berlaku dari pengertian sebuah ibadah adalah dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai ajal menjemput kita. Kalau di dalam pengertian kamus ya, kamus bahasa Indonesia atau kamus siapapun lah yang berkaitan dengan kata ibadah, itu diartikan bahwa ibadah itu perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari bakti atau didasari ketaatan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang sering mengatakan bahwa ibadah itu sebetulnya adalah implementasi daripada ketakwaan itu sendiri. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu adalah takwa itu adalah siapa sih yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra' wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia itu orang yang selalu memberikan waktunya untuk yang disembah, baik dalam kondisi lapang maupun yang kondisi yang sedang senang. Tetapi tak peduli kondisi apapun, dia masih tetap mengabdikan diri kepada Allah kan ya. Jadi makna dari pengertian ibadah lekat dengan ajaran kita pastinya, karena kata abid, orang yang beribadah, kemudian ibadah, peribadahan, kemudian ya butuh, berarti kita sedang beribadah, kemudian
abdan, menjadi hamba yang betul-betul rajin beribadah. Jadi pengertian ibadah itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ibadah badan, kemudian hati, dan juga lisan. Nah, jadi ibadah anggota badan kita, kemudian hati dan lisan. Lalu pengertian ibadah berarti ya, Kang? gimana? Hampir keseluruhan berarti ya, Kang? Tidak hanya lisan saja ya, Kang? Iya, jadi hati pun juga beribadah. Maka ada istilah syirik kecil atau syirik yang kadang orang itu, loh Anda syirik ya? Syirik itu tidak hanya ditunjukkan dengan perilaku ketika dia beribadah atas nama selain Allah kan gitu dari agama kita gitu. Tetapi juga ketika hati mengatakan mengiktikadkan bahwa dia percaya ada Tuhan lain selain Allah itu sudah dikatakan syirik. Makanya ketika kita ditanya, kamu itu sudah beriman belum? Maka hati pun berperan. Ya, saya mengimani dengan akal saya, kemudian saya tunjukkan dengan perilaku saya, dan hati saya pun mengatakan demikian. Nah, itu namanya keimanan yang betul. Nah, sama ketika ibadah pun juga ada ibadah badan, hati, dan juga lisan. Kalau hanya lisan bisa saja. Lu kok cuma lisan toh? Iya, karena hatinya nggak sampai ke Allah. Mungkin dia kurang khusyuk. Atau badannya berbaring, tidak melaksanakan ibadah. Karena kan ibadah kan kadang harus dilakukan dengan fisik ya, seperti sholat. Sholat itu harus ruku, harus sujud, harus berdiri, baca Quran, ya, surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek atau surat Al-Quran lainnya ketika melaksanakan sholat. Nah, sekarang pengertian ibadah, ya, sesuai dengan bentuk syahadat yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak, ini seperti firman Allah gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang artinya wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan. Ini Allah, akunya aku Allah. Wa ma khalaqtul jinna, tidak menciptakan jin dan manusia, wal insa illa liya'budun. Kecuali jika mereka itu untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut ulama fikih? Jadi pengertian ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Nah, secara bahasa itu ibadah berasal dari kata abudan yang tadi sudah saya sampaikan dan yang berarti seorang hamba. Nah, lalu pengertian secara istilah, jadi ibadah itu bukan semata-mata karena Allah atau Tuhan yang membutuhkan ibadah, melainkan ibadah itu adalah manusia dan jin ya yang sebetulnya yahtaju membutuhkan Allah gitu. Membutuhkan ibadah itu bisa diterima Allah gitu. Tuhannya. Jadi kan kalau misalkan aku tuh ibadah untuk Allah, kadang-kadang bahasa seperti itu bisa jadi salah. Kenapa? Karena ibadahmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk kamu sendiri gitu. Untuk menyelamatkan kamu. Berarti lita'awanu ilaik. Jadi ibadahmu itu untuk menolongmu sendiri. Begitu. Jadi kalau misalkan kamu selesai ayo ibadah dulu. Gitu. Ya kamu ibadah kan untuk siapa? Ya untuk Allah lah. Bukan, ternyata ibadah itu untuk dirinya sendiri. Jadi mereka yang menolak atau yang tidak berupaya untuk beribadah memiliki sebutan orang-orang yang muhtal, orang-orang yang sombong. Mengapa? Karena dia sudah tidak butuh Allah. Jadi dia tidak membutuhkan Tuhan untuk bisa menerima ibadahnya. Nah ini bermasalah sekali. Kalau misalnya, tapi ini kita nggak membicarakan, ini kita belum bicara tentang ibadah itu ikhlas ataupun tidak ikhlas kan itu. Jadi ikhlas atau tidak ikhlas belum kita sampaikan di sini. Tapi kita masih berbicara tentang pengertian ibadah sebetulnya untuk siapa. Jadi untuk diri. Ya, berperuntukan. Sesuai dengan tema kita tentunya untuk siapa, dan itu pun harus ada klasifikasi tentang kekhususan ibadah secara khusyuk ataupun belum gitu. Nah, lalu bagaimana sih di dalam syariat Islam? Jadi kalau ibadah merupakan sebuah ketaatan atau ketundukan seorang hamba secara khusus kepada Allah. Nah, diantaranya misalnya jenis perbuatan seorang hamba, lalu kualitasnya, keberadaan kepada Allah, itu
ada ruang waktu atau lingkup serta berdasarkan hukum. Yang pertama adalah kalau berdasarkan pelaksanaan ada yang namanya ibadah jasmaniah. Yang pertama tadi kita sebutkan ibadah jasmaniah dan juga ruhaniyah. Seperti kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang melaksanakan sholat. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntungnya bagi orang-orang mukmin yang ketika dia melaksanakan sholat dalam kondisi atau dalam keadaan khusyuk. Jadi ibadahnya dia karena Allah. Tetapi ini secara hati ya, khusyuknya karena Allah. Tapi tujuan dia beribadah itu untuk dirinya. Jadi jangan sampai ada salah pahaman bahwa nanti saya ibadah kepada Allah karena dibutuhkan oleh Allah. Bukan, Allah nggak membutuhkan kita. Tapi ibadah kita itu justru yang kita butuhkan untuk bisa diterima Allah. Jadi semacam sesembahan kita. Persembahan kita yang harus diterima. Yang kita harap untuk bisa diterima oleh Allah. Nah, kemudian kalau secara rohaniah itu jelas yang tidak membutuhkan sebuah perilaku yang nampak. Misalnya ketika kita melaksanakan puasa itu kan tidak membutuhkan perilaku yang nampak. Jadi kita itu nggak memperlihatkan ke siapapun atau kegiatan kita nggak menunjukkan bahwa kita itu puasa. Sepenting buatan makan, sepenting tidak makan, itu namanya puasa. Dan itu kalau rohaninya nggak niat betul, hati yang nggak ada unsur niat yang betul untuk beribadah, itu dia nggak akan puasa. Mengapa? Karena satu, dia kalau misalnya di rumah sendiri misalnya, itu kan di luar kan nggak akan terlihat kan. Dari luar nggak akan terlihat. Kita makan nggak ada yang tahu. Padahal ini puasa Ramadan ini. Tapi pagi hari jam 10, padahal baru jam 10 ini sudah kerasa, waduh, ini perut sudah nggak bisa kompromi nih. Mumpung nggak ada orang. Kalau udah dewasa mumpung anak saya nggak lihat. Makan aja lah, aman gitu kan. Lagian kan ini untuk saya sendiri ibadahnya. Ya silakan gitu. Tapi kan tanggung jawabnya secara hukum kan untuk khusus ibadah itu adalah wajib. Yaitu ibadah puasa itu wajib puasa Ramadan. Jadi ada ruang lingkup kewajiban seperti puasa Ramadan. Kalau yang sholat ya jelas sholat fardu. Tapi kalau yang sunnah ada puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Dawud, puasa hari Asyura, kemudian puasa nazar itu kan wajib. Tapi kalau yang sunnah itu ya yang tadi puasa Tasu'a, Asyura, kemudian puasa-puasa yang lainnya. Kalau tidak melaksanakan tidak masalah. Tapi kenapa harus ngomong di luar bahwa saya itu hari ini puasa? Ini ada teman-teman mungkin kita yang lagi khilaf ya. Wah, hari ini saya puasa, padahal enggak. Nah itu untuk siapa puasa dia gitu? Ya untuk saya dong, untuk Allah. Iya silahkan. Tapi ketika Anda mengatakan hari ini puasa sementara tidak, malah akan menambah dosa. Karena jelas dia dosanya itu karena berbohong. Jadi puasa itu karena di media sosial gitu kan. Untuk tujuan memviralkan bahwa saya juga melaksanakan puasa. Apalagi ini kan mau ada pencalonan yang di daerah Demak itu sana, pencalonan lurah, kepala desa dan lain sebagainya. Supaya citranya baik. Saya puasa, nah di story WA, kemudian di Instagramnya, kemudian masyarakatnya dikasih tahu. Hari ini saya itu puasa, saya itu orang soleh kan. Nah, padahal puasa bukan untuk itu ya. Kemudian bentuk dan sifatnya. Jadi macam-macam ibadah itu bisa diucapkan dalam bentuk perkataan, lisan. Contohnya kalau Mbak Sylvia itu suka zikir kalau pas dirawat di rumah sakit, misalkan opnam ya. Karena pernah opnam kan gitu ya. Di sana, ya Allah saya semoga bisa sembuh. Ya Allah, ya Allah, Allah disampaikan sampai tasbihnya itu potol kan. Itu pakai tasbih manual kan kalau di rumah sakit Islam ada tasbih yang sudah disediakan di laci. Tapi jangan sekali-kali ke sana. Intinya jangan sampai ke rumah sakit biar sehat. Tapi kalau sakit kan misalnya zikirnya kan kencang itu. Oh enggak, kita pakai tasbih di kita saja kok. Enggak perlu merepotkan pakai tasbih seperti itu. Iya, ternyata tasbihnya mencotot. Jadi kan kalau ditunjuk itu ternyata muncul. Wujudnya hilang kabel. Pennya rusak ya. Pennya rusak itu. Wah ini repot juga ini. Yaudahlah, pakai lisan saja tapi nggak usah dihitung. Nggak apa-apa. Kalau kenapa sih harus dihitung? Ya dihitung itu tujuannya itu untuk mengukur. Jadi kita tuh sudah sampai berapa gitu. Jadi biar muhasabah kita lah. Jadi kita tuh zikir tuh hari ini sudah berapa? Bukan karena kemudian ditampilkan di media sosial di story.
Alhamdulillah, hari ini saya sudah berpikir sampai 10.000. Wah, nggak perlu gitu. Tapi untuk kita saja, oh Alhamdulillah kita sudah sampai 10.000. Dikir udah mengatakan la ilaha illallah sudah 10.000. Aman ya Allah. Semoga engkau angkat penyakitku ya Allah. Gitu. Nah, kemudian baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Nah, hari ini saya harus membaca Al-Fatihah 41 kali di story di Instagram. Nah, dulu pernah kan sesekali kita bahas bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri story kan itu. Tapi bukan itu, ibadah itu untuk pribadi. Karena ibadah itu tujuannya adalah PDKT kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak membutuhkan ibadah kita. Yang butuh adalah kita supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa lagi yang berdasarkan sifatnya? Ya, seperti hanya membantu dan juga menolong orang lain. Misalkan hari ini kan tanggal 17 Agustus menjelang tanggal 17 kan banyak perlombaan tuh. Mbak Sylvia bantu di kampungnya, di masyarakatnya, ngasih infak sedekah. Infaknya itu tujuannya terserat ya, tertulis. Hari ini saya memberikan infak untuk hadiah para lomba misalkan. Ya nggak usah ditampil-tampilkan gitu. Masa, nih Pak, pas lomba sih San, ini tak kasih uang 500.000. Uangnya merah-merah kan ketok banget itu. Dari jauh tuh kelihatan kalau itu uang gitu. Wah, sangari. Pakai uang terus uangnya dikipas-kipaskan. Monggo Pak Panitia, ini buat hadiah ya besok ya. Alhamdulillah, saya nyumbang. Ya, sedikit-sedikit lah untuk lomba ini. Ya memang bagus, niatnya bagus. Tapi kan ada orang Ya. nyinyir itu. Walah, kayaknya itu. Lumayan ini, nah gitu ya. Jadi itu hatinya itu harus ditata. Mungkin dia sudah tetek ya, sudah biasa. Tapi jangan, kalau yang belum biasa jangan ketok kayak non enggak melangkuk. Aku infak toh sangar dah. Nah, jangan gitu. Nanti enggak jadi deh. Ya. Kang, beberapa WhatsApp tadi telepon juga sudah ada yang masuk. Kita rehat dulu. Setelah ini kita akan buka line telepon dan WhatsApp ya, Kang Solihadi ya. Siap. Pendengar jangan kemana-mana 024831666 atau saksikan dan WhatsApp tadi ya, atau telepon boleh di 024831666. Selain satu ini untuk Anda. Ajaran turun-temurun yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek memang sudah seperti hal wajib yang harus dilakukan. Misalnya ajaran untuk menutup mulut pada saat menguap, khususnya ketika sedang berada di tempat umum. Ternyata menutup mulut pada saat menguap bukan hanya tentang sopan dan santun saja, tetapi untuk melindungi orang tersebut dari makhluk gaib. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangan pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, atau yang mulutnya tidak ditutupi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan bahwa adanya jin atau setan yang tinggal atau menempel pada tubuh manusia. Salah satu bagian tubuh yang bisa menjadi tempat tinggal jin atau setan adalah mulut. Maka lebih baik tutup mulut pada saat menguap. Follow Instagram Pro1 di @pro1fmg. Baik, beberapa WhatsApp sudah ada yang masuk pada kesempatan pagi hari ini di 0816666886. Yang mau telepon boleh ya di 02483166686. Saya sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Sylvia. Selamat pagi, Pak Suyarto, silahkan dengan Kang Solihul. Kami sosok itu ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya sangat terkritik ini. Ibadah untuk siapa? Kan gitu, Jay. Kita meraba-raba. Kalau saya kan, inilah perjalanan hidup kami, ibadah untuk Allah. Di sini kita semua rencana Allah. Pasti kita terus perjalanan hidup ini, kita yakin pada suatu saat ini ibadah kepada Allah akan memberi kejutan indah untuk para pendengar dan kita sendiri. Nah, tadi mengatakan ada beberapa komponen yang kita catat, ibadah badan, hati, dan lisan. Kalau kita lihat ternyata di lapangan, tapi insya Allah tidak akan terjadi. Kalau ibadah badan dan lisan sudah dilakukan. Nah, hati ini terkadang melayang kemana-mana. Apa ini untuk overacting, apa ria. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi, Kang Hati? Wassalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Suyarto ibadah kepada Allah agar bisa mendapat kejutan ini kan. Gimana nih, Kang? Iya. Silakan.
Betul, ibadah itu karena Allah. Kalau kita lihat keperuntukannya, jadi pengabdian kita itu kepada Allah, makanya dikatakan ibadah untuk Allah. Tetapi hati kita, kalau kita lihat dari segi keikhlasan, itu ibadah bisa untuk siapa? Jadi untuk dirinya sendiri karena ingin diridhoi Allah atau ingin dipuji orang lain. Karena tadi hati ada yang susah juga. Jadi ibadah kepada Allah hatinya melayang gitu kan kata Pak Sel itu tadi. Oleh kenapa melayang? Nah itu berarti ada sesuatu yang kurang gitu kan. Kekurang dari pemahaman terhadap pengertian ibadah itu sendiri. Karena kalau kita nggak paham betul ibadah itu untuk siapa, kita ibadahnya tidak teratur. Gitu. Kita sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Duhur waktunya itu kita sholat. Asar kita jamaah. Kemudian subuh kita juga sholat. Kemudian sampai semua waktu sholat fardu kita laksanakan semua. Ibadah puasa wajib kita laksanakan. Tetapi karena kita tidak tahu keperuntukannya atau niat kita nggak kuat untuk siapa, maka yang terjadi adalah yang kita dapatkan itu riya. Jadi akhirnya itu yang sekarang terjadi fenomena saat ini itu banyak muslimah yang cenderungnya ke riya. Jadi kalau saya sendiri aja sudah juga belajar untuk wah jangan-jangan saya ini riya gitu. Makanya saya kadang berbohong gitu. Dengan puasa enggak gitu. Ya, supaya ini tidak ada dalam hati saya bahwa saya itu sangat saya puasa kan. Tidak begitu ya. Kalau seperti itu kan nanti terjadinya riya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tidak demikian bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau orang sudah menikmati ibadahnya maka yang terjadi itu yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ini jelas. Lalu niatnya kita ya jelas harus kita luruskan. Oh, kalau sholat niatnya karena Allah kok. Loh, kok iya? Ya kan baca usolli itu. Mbak Sylvia baca usolli nggak kalau sholat? Usolli atau nggak usah baca terus takbir. Allahu Akbar gitu. Terus setelah takbir bingung. Aku tadi sholat apa ya netnya? Kalau karena lisan itu menurut Imam Syafi'i itu disampaikan karena berdasarkan gini, kita niat sholat apa misalnya hari ini, sholat duhur lah, waktu sholat duhur, tapi kita ucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil itu sambil mengucapkan sambil niat. Itu bersamaan karena niat menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Daruqutni ya, pengarang kitab Ta'lim bahwa niat itu harus diikutkan dengan perbuatan sambil digerakkan itu supaya niatnya itu masuk di hati. Oh saya itu sekarang ini loh, saya sedang sholat duhur gitu. Jadi ketika rakaat melaksanakan sholat dengan niat yang jelas maka rakaatnya pun tidak lupa. Kadang kan rakaat lupa itu. Malah 3 rakaat ya soalnya saya nggak tahu tadi nggak apa ya. Saya sholat maghrib deh, tapi kok siang ya? Tapi kok 3 gitu kan kurang. Nah repot juga ini digoda ini. Masuk sholat kok 3 rakaat. Nah karena makanya niat itu betul kita luruskan karena Allah iya. Tapi kita itu karena Allah betul, apa karena Allah dan lain-lain gitu kan? Kalau Allah dan lain-lain itu sebetulnya sudah mengandung syirik berbahaya. Tapi kita suka menyepelekan ini gitu. Yang penting kan sholat. Memang ada beberapa kiai ustadz kita tidak usah khawatir untuk karena siapa. Mungkin kita dalam hatinya masih belajar. Oh saya biar dipuji orang, saya biar dilihat orang sholat. Biar dilihat orang, oh ternyata saya sholat juga kan, keren kan. Awalnya mungkin begitu. Tapi lama-lama nanti akan ikhlas murni karena Allah. Iya, tapi harus segera. Jangan kita menunggu sampai kapan kita bisa murni. Tapi dari sekarang dong, dari setelah mendengarkan ini, kita gagapi diri kita. Oh iya ya, jangan-jangan kita masih posisi belum murni karena tujuan kita karena Allah. Tapi masih karena yang lain-lain gitu. Yeah. Oke. Ada WhatsApp yang masuk juga dari Pak Rosi Lubuk, ini Pak Ustadz. Pernah ada yang mengeluhkan kepada saya melakukan ibadah sholat dengan rajin, namun kehidupannya pas-pasan. Sedangkan dia yang ibadahnya tak seperti saya, diberikan rezeki melimpah. Gimana Pak Ustadz? Dari Pak Rosi di Kubuk. Wah, ini sangat dramatis sekali. Jadi saya bayangkan di situ ada orang sholat tapi di pinggir jalan nggak punya rumah karena dia dikatakan tunawisma. Sementara yang rumah mewah itu ada 5 lantai sampai 10 bahkan itu dia bergelimang harta malah foya-foya gitu kan. Memang lumrahnya orang kaya itu kan harus foya-foya.
Lah bingung uangnya untuk siapa gitu. Kalau tidak rajin sedekah loh. Makanya kalau besok masuk surga itu biasanya lebih dulu dia miskin dulu. Kenapa? Yang miskin ditanya uangmu untuk apa? Jawabnya gampang. Oh, kok jangan Gak tanya punya uang. ya. Aku nggak punya uang sama sekali ditanya untuk apa. Tapi kalau yang kaya bingung. Loh, uang saya buat foya-foya, buat macam-macam nggak bisa. Jadi, wow nggak lolos ini. Makanya yang miskin biasanya lolos dulu untuk hisapnya. Nah untuk amannya, yang kaya uangnya diamalkan saja. Dia itu diberikan untuk sedekah, untuk jariah. Kalau jariah itu mutlak kayak deposito amal atau pasif amal namanya. Jadi pasif amal itu amal terus, ibadah terus, padahal dia sudah tidak beramal lagi. Kenapa? Karena pahalanya itu jariah mengalir. Dan itu lebih aman seperti itu. Makanya kalau jadi orang kaya, uangnya itu, tanahnya itu diwakafkan saja untuk agama. Ini tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Ini kan keren gitu. Jadi beli tekapling di mana-mana buat musola, buat tempat ibadah di mana-mana. Kan hebat. Iya. Buat jalan, buat taman untuk kota, taman apa? Taman lingkungan kita juga hebat. Tapi begini masalahnya. Ironisnya, nah kita lihat di kehidupan nyata bahwa rata-rata orang yang rajin ibadah itu ya biasanya pas-pasan itu hidupnya ya. Di masjid salat subuh itu dia yang paling rajin jamaah itu sebenarnya dia tukang beca. Tukang becanya pun nggak sekarang nggak laku ya karena banyak ojek online itu apalagi wah dia malah lebih baik. Jadi saya lihat itu sering kalau ada orang yang beca ya naik beca itu naik becanya dinaikin sendiri nggak ada yang naik soalnya dia naik di becanya sambil baca koran hebat itu tukang beca naik becanya sendiri baca koran gitu. Dia ditanya loh Pak kok nggak narik nggak ada yang minat ya pulangnya nggak bawa uang dia memang nggak membawa penumpang atau paling tidak dia jaga ke proyek-proyek barang ya misalkan di pasar barangnya banyak nah, mau nggak mau kan harus diantar pakai becak motornya nggak muat yang belanja ya tapi kenapa ya orang yang rajin ibadah itu justru eh, kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan atau di bawah dari sederhana kan ini seperti yang dinyanyikan oleh Qasidah salah satu Qasidah ternama di kota Semarang Qasidahnya itu ya salah satu syairnya itu yang kaya makin yang kaya itu dia akan bilang dengan bangga bahwa inilah karunia dari Tuhan. Ini ya, ini yang bersyukur loh. Ini kita bicara yang bersyukur, bukan yang kaya tapi ya tak bersyukur, tak beramal, tak dia itu hanya berpoya-poya bukan yang itu. Tapi ini orang kaya tapi bersedekah, berjariah. Lalu ada syair lagi, sadarlah wahai manusia, bila dicoba dengan kemiskinan, lalu dia pun berkata Tuhan tak sayang kepadanya kan gitu. Dia mengeluh dan putus asa, lalu mengabaikan perintahnya lah itu kan ada syairnya seperti itu nanti Mbak Sus baca bisa cari. Lagunya gini, lalu mengabaikan perintahnya itu lagunya gitu loh. Dia mengeluh, dia menganggap doanya tak pernah dikabulkan. Jadi doanya nggak pernah dikabulkan. Jadi negatif thinking kepada Allah. Langsung sholat, terus sholat udah malam hari saya bangun untuk sholat tahajud. Paginya kok masih gini, ya berarti ada yang kurang itu. Mungkin sholat tahajudnya itu masih ngantuk ya. Orang ngerti di Pak Rumah sana yang serampok belum masih berdiri salah apa repot kan. Ini sholat jenazah apa sholat tahajud. Misalnya ngantuknya mbak. Jadi ada yang, saya juga pernah kok sholat tuh sambil berdiri itu sampai salam juga masih berdiri ternyata saya tidur wah ini kurang wah mungkin sholatnya masih ada yang kurang jadi kita gagapi lah Allah nggak akan menolak ibadah sholat kita selagi sholat kita itu sesuai dengan syariat yang benar begitu jadi kalau misalkan kita lihat di fenomena di lingkungan kita yang rajin-rajin di musola di masjid ya orangnya itu aja yang ternyata nggak terlalu kaya tapi yang kaya malah tidur malah nggak pernah sholat di masjid malah dia suka keluyuran, suka healing, apalagi lagi viral ini healing kemana itu ke puncak, anjlok dari puncak. Nah, kayaknya bingung uangnya buat apa itu. Nah, sakit kan untuk berobat gitu kan. Dia anjlok, wah saya tak terjun dari sini ya, terjun payung, ternyata tiba sangkutnya. Terus dia di rumah sakit bayar mahal ya. Semoga kita terhindar dari itu ya. Semoga selalu sehat gitu aja. Oke. Ada Pak Juni Abadi di Gunung Pati nih Kang. Kang Solul Hadi bersabda, maksud kami Rasulullah SAW bersabda yang artinya perbanyaklah mengingat kematian sebab akan menghapus dosa. Timbulnya kezuhudan di dunia. Apakah sabda Rasul tersebut berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari Kang? Dari Pak Juni Abadi di Gunung Pati. Iya, sangat berkaitan dengan kita sehari. Itu sebenarnya menghibur diri untuk bukan menghibur diri, menghibur untuk orang-orang yang fokusnya ke urusan akhirat. Urusan akhirat tetapi dunia pun nggak ada. Dunia tidak dapat. Padahal kan kita harus seimbang ya. Lagunya ada juga lagu yang dinyanyikan oleh salah satu qasidah di Semarang itu. Dunia melulu gitu kan. Harta melulu.
hingga kehidupan akhirat terlupakan. Nah, akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Nah, itu lagunya kan seperti itu ada. Kalau pernah dengar lagu itu. Jadi kita harus mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Ternyata betul juga gitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Memang Rasulullah pernah menyampaikan tentang zuhud. Tapi Rasulullah kan pernah bersabda yang tadi baru saya sebutkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bahkan di Quran di surat Al-Baqarah tercantum jelas yang doa itu bisa kita baca di mana-mana. Anak kecil pun hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhanku ya Rabbana, atina berikan kepada kami atina fid dunya. Di dalam dunia itu beberapa kebaikan, hasanah. Wa fil akhirati, dan ketika nanti di akhirat juga hasanah. Wakina, nah ini, dan jauhkanlah kami adzabannar dari siksanya api neraka. Dan berarti tidak hanya zuhud saja lah. Zuhud ternyata dimaknai khusus ya. Sama beberapa ulama itu ternyata bukan bermakna miskin ya. Zuhud di sini bukan bermakna melarat atau di bawah garis kemiskinan. Tapi yang diperintahkan Rasul untuk berzuhud itu adalah dia semuanya itu semata-mata karena Allah. Hartanya dia ditasarufkan di dalam agama, untuk agama. Itu namanya zuhud. Jadi bukan berarti kita sandalnya selen, tapi selen ya Mbak Siva ya. Selen itu sandalnya kanan semua atau kiri semua. Jadi sandal kanan kiri lah. Bukan begitu. Loh kok kanan sama kiri semua? Yang satu besar, yang satu kecil, yang satu kuning atau merah. Ternyata dia dapat dari tempat sampah. Bukan itu bukan zuhud ya. Karena Islam pun juga mengajarkan kepada kita untuk ifah, untuk menjaga diri dari hati-hati dari perbuatan dosa, atau kita disuruh berhias oleh Allah. Zahinu inda kulli masjidil kan gitu. Jadi kita disuruh berhias, kita disuruh berpakaian rapi ketika kita masuk ke tempat ibadah untuk sowan kepada Allah. Di dalam kaitannya itu ada juga sabda Rasulullah yang kalau kita melaksanakan sholat Jumat misalnya, kita harus pakai wangi-wangian, kita harus pakai baju yang bersih, yang indah, atau bahkan yang baru boleh-boleh aja kalau pas sholat Id. Itu artinya apa? Kita dikatakan zuhud itu bukan berarti miskin, tapi zuhud itu adalah terhindar dari dosa. Artinya uang kita uang halal, itu namanya zuhud. Itu yang ba'dil ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan demikian. Itu Mbak Sylvia. Oke, ada WhatsApp lagi yang sudah masuk dari Riris ini ke kesempatan pagi ini. Bagaimana jika seseorang melakukan ibadah hanya untuk melakukan perintah saja, namun tidak dengan hati? Dan gimana meningkatkan keimanan dalam ibadah ini, Kang? Silahkan. Nah, dari Riris di Jemara. Ya, seperti lagu yang pernah kita dengar juga. Ini nggak tahu hari ini saya bikin lagu-lagu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, ya, masihkah kau bersujud padanya? Itu lagu apa itu? Saya suka nyanyi itu, tapi nggak tahu itu. Oh ya, itu pokoknya band ternama lah kalau tidak salah di Indonesia. Nah, lagu itu ternyata keren ya. Kalau kita rasa maknanya keren juga ya. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata besok nggak ada surga, apakah kita masih tetap sujud gitu? Masih tetap sholat gitu? Kan gitu. Jadi berarti orientasi kita ibadah itu bukan karena siapa? Bukan karena Allah mungkin ya, belum. Tapi karena ada imbalan di balik itu gitu. Apa? Imbalannya adalah surga, jannah. Padahal kan kita itu cukup satu, cari ridho Allah gitu. Sholatnya itu ya karena ridho Allah gitu. Bukan hanya semata perintah gitu. Memang kita dengar, kita selalu sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kata illa kan istifna ini, pengecualian. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita nggak diciptakan Allah kecuali kalau kita beribadah untuk Allah gitu. Bukan itu. Tapi sebetulnya ketika kita ada di taraf itu sekarang, baru di taraf itu kan tidak apa-apa ya kan? Oh, tidak apa-apa. Tapi kan kita harus tahu gini, bahwa iyalah ini memang perintah Allah. Semuanya kan karena perintah Allah. Takwa kan menjalankan perintah Allah. Bukan karena menjalankan bukan perintah Allah, tapi karena perintah Allah.
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi di balik perintah Allah inilah sebetulnya ada hikmah. Hikmahnya adalah bukan semata-mata karena perintah. Kita melaksanakan karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Ingat bahwa surga itu bukan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan perintah saja. Tapi sebetulnya surga itu diberikan kepada hamba yang mendapatkan poin ridho. Nah, ridho ini yang susah. Jadi kalau misalnya dalam Thariqah itu kan ada kata ridho. Ridho itu seperti mahabbah atau kecintaan kita kepada Allah. Nah, kecintaan kita kepada Allah itu bukan hanya Allah sebagai Tuhan, melainkan karena kita saking cintanya kepada Allah yang akan terbalaskan oleh ridhonya Allah. Dan kalau sudah ridho kan kita bebas mau kemana aja, Allah yang penting ridho. Kalau udah ridho, kita udah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi firman Allah ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu bukan hanya sebatas kita bertakwa dengan lisan saja atau dengan perintah kemudian kita menjalankan, bukan hanya itu, tetapi ridho Allah yang sudah ada pada diri kita, maka kita disebut sebagai orang yang bertakwa gitu. Maka solusi-solusi yang ada di dunia akan dimudahkan. Sebagai orang yang sudah dapat ridho, semuanya akan dimudahkan gitu. Harta mudah untuk kita cari, kita selalu sehat, kita selalu dapat uang dari banyak sumber tapi yang halal, kita bisa berbagi. Itu karena kita sudah mendapatkan solusi-solusi yang mungkin kita nggak pernah menyadari bahwa solusi itu ada. Karena kita sudah mendapat ridho. Monggo. Kang, masih ada 1 menit terakhir. Ini WhatsApp terakhir juga saya bacakan dari Cili di Semarang. Apakah dosa syirik masih bisa diampuni? Sebagai closing statement juga ini, Kang. Ya. Jadi pernah suatu ketika Luqman menyampaikan kepada putranya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu Al-Qur'an ya. Jadi itu Allah ya. Luqman menyampaikan pesan kepada anaknya untuk terhindar dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena syirik adalah zolim yang sangat ya. Zolim yang sangat-sangat zolim. Jadi kita nggak mungkin bisa diampuni dosa syirik tersebut. Kenapa? Karena menyekutukan Allah, menduakan Allah, membuat Allah cemburu. Nah itu maka tidak bisa diampuni ya. Tapi ada yang syirik bisa diampuni adalah syirik kecil. Syirik kecil itu ya semacam kayak ibadah bukan karena Allah gitu. Tapi itu kan bukan menjadikan Tuhan lain selain Allah, bukan. Jadi kalau kita poin syirik yang jelas kan kita mengatakan bahwa ini Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Kita keluar dari agama kita. Ini namanya syirik yang betul-betul. Dan itu tidak bisa diampuni Allah. Sampai dia betul-betul bertobat, dia kembali ke Islam, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Ada kontrak kerjanya. Kalau dia mau model sambal, dia nggak akan diampuni dosa itu. Apapun dosanya, bukan hanya dosa syirik. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat, tetapi kita masih bukan orientasinya bukan hanya karena Allah, tapi masih karena yang lain-lain, maka itu dikatakan syirik kecil. Syirik yang ada dalam hati kita, karena ibadah kita bukan hanya kepada Allah, tapi juga karena unsur yang lain. Nah ini bisa diampuni. Makanya setelah sholat tidak boleh langsung lari. Habis sholat itu langsung duduk, baca istighfar astagfirullahaladzim untuk menyempurnakan sholatnya. Karena bisa jadi sholat yang kita lakukan barusan itu belum maksimal. Maka diteruskan dengan istighfar, kemudian membaca zikir, la ilaha illallah, kemudian membaca tasbih, ya, takbir, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kita juga baca sholawat. Baru kemudian kita baca ayat-ayat Quran yang lain seperti ayat kursi, ya, kemudian surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Dan setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Dan ini adalah poin atau salah satu tips yang untuk bisa membuat ibadah kita betul-betul karena Allah, tidak ada unsur syirik apapun. Karena apa? Karena bisa jadi sholat kita belum maksimal, kita sempurnakan dengan zikir setelah sholat. Mungkin itu. Jadi pesan saya untuk saya sendiri dan juga untuk seluruh para pendengar di RRI Plus 1 Semarang dimanapun berada, habis melaksanakan sholat fardu jangan langsung lari, tapi zikir dulu ya. Sambil ngatur tidak apa-apa, yang penting kita zikir dulu, kita istighfar dulu sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat kita. Mungkin itu. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap harinya Konsultan RRI Semarang akan menghadirkan berbagai informasi, salah satunya diawali dengan mengaji dan belajar bersama Ustaz